Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita memasuki hari Rabu, dan hari ini adalah hari terakhir pada tanggal 31 Maret di bulan Maret. Semoga Ibu berharap semangat kita tetap kuat, tetap tinggi ya, tidak putus asa ya. Maka dari itu sebelum kita memulai membaca Sabda Tuhan, kita akan berdoa. Kita mulai doa, kita lipat tangan kita, tutup mata kita harus berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan. Mari anak-anak kita awali dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan sehat, dengan tubuh yang kuat, dengan nafas yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih banyak untuk keluarga yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua, bagi keluarga kami, bagi kami pribadi. Biarlah Tuhan pada hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati kami dengan karunia kesehatan, kekuatan, dengan berkat makanan, minuman, dengan berkat-berkat yang lain. Biarlah Tuhan boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan, agar kami boleh mengerti. Amin. Mari anak-anak kita dengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Ibu bacakan ya. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Datanglah murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan menyiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepada yang lain. Seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari anak-anak kita dengarkan renungan yang ingin Tuhan sampaikan lewat sabda Tuhan yang tadi sudah kita baca. Kita sering mendengar bahwa dalam dunia bisnis, kakak beradik bisa saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Mereka sudah tidak memikirkan lagi ikatan darah yang mengalir dalam tubuh mereka. Mereka masing-masing telah dibutakan oleh kuasa ataupun harta.
pikiran dan jiwa mereka hanya terarah pada satu hal, yaitu bagaimana dapat menguasai semua yang bisa ia peroleh. Kalau perlu, tidak perlu disisakan sedikit pun untuk saudaranya itu. Tamak atau rakus mudah sekali menggerogoti jiwa manusia, termasuk kita. Kita dibuatnya untuk selalu berkekurangan, serba tidak cukup, dan serba tidak memuaskan diri. Iri hati semakin mempertajam niat kita untuk menghabisi semua penghalang dan penghambat ambisi kita. Maka hati kita semakin dibutakan sehingga semua yang dilakukan selicik apapun itu sudah tidak lagi dirasakan sebagai suatu kesalahan apalagi dosa. Itulah akibatnya dari sikap orang yang terlalu mencintai uang. Hal ini melanda murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Walaupun ia hidup bersama Yesus, dekat dengan Yesus, rasanya tamak dan rakus itu tidak begitu saja pergi dari diri Yudas. Hidup Yesus tidak pernah berkembang, hidup Yudas tidak pernah berkembang di samping Yesus. Karena apa? Karena Yudas hanya memusatkan pikiran dan perhatian Yudas pada dirinya saja. Nah, maka anak-anak, apa yang kita bisa petik dari renungan dan sabda Tuhan pada pagi hari ini menjelang Paskah atau 3 hari suci yang akan kita jalani Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Apa yang dapat kita ambil? Anak-anak, di tengah pandemik seperti ini semuanya membosankan, semuanya tidak menyenangkan, semuanya tidak disukai oleh kalian. Bahkan saatnya berlibur, kalian tidak bisa berlibur. Tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan? Lewat dari semua pandemik ini, Tuhan masih memelihara hidup kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita bertemu dan berkumpul dengan keluarga, bahkan kita belajar secara online bersama teman-teman dan ibu guru atau bapak guru. Itu sudah suatu karunia dari Tuhan. Jangan seperti Yudas yang tidak pernah bersyukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus belajar bersyukur. Menikmati, mensyukuri yang meskipun hanya sedikit. Tapi sampai saat ini kita masih diberikan karunia kesehatan oleh Tuhan. Jadi, jangan lupa untuk bersyukur ya anak-anak semua ya. Selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Mari di hari menjelang hari suci ini kita sama-sama merenung. Baik itu anak-anak, baik juga Bapak Ibu Guru, baik kita semua merenung bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya yang terbaik buat kita. Maka ayo kita berikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Caranya gimana? Dengan belajar yang rajin, belajar yang semangat. Ya anak-anak ya. Oke, itu saja dari Ibu. Ya, dari renungan hari ini semoga bisa kita resapi, kita masukkan dalam hati, ya, bisa menjadi berkat buat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan dan renungan yang Tuhan sampaikan bagi kami begitu sangat bermakna. Ajar kami Tuhan untuk selalu mensyukuri apapun yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami, agar kiranya melalui pandemi COVID-19 ini Tuhan memberikan kami untuk hidup belajar bersyukur, hidup belajar bersemangat, hidup belajar sabar, hidup belajar jujur. Agar kami tidak seperti Yudas yang tidak pernah bersyukur. Terima kasih Tuhan, biar kiranya firman Tuhan boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Dan berkatilah setiap keluarga kami yang beraktivitas, agar kiranya dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Berkati setiap teman-teman maupun keluarga kami, maupun Bapak Ibu Guru yang sedang sakit, yang lemah tubuh, agar mereka semua boleh menerima kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Dan berkati juga setiap
keluarga kami maupun kerabat, sanak saudara kami yang mengalami duka cita, agar kiranya Tuhan memulihkan, membalut hati mereka dengan menghibur mereka, memberi mereka kekuatan dan ketabahan yang dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami mau satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, sertai dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyajikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Santo Markus.